Shalom anak-anak Miss semua, apa kabar hari ini? Harapan Miss kabarnya semua sehat luar biasa ya nak. Nah, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anak Miss semua, pada pagi hari ini sudah pada sarapan kan? Ayo jangan lupa sarapan dulu ya nak. Jaga kesehatanmu. Selesai kamu sarapan, persiapkan buku dan alat tulismu di atas meja. Kita akan memulai pembelajaran. Baik, hari ini kita memasuki tema 6 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Masyarakat sejahtera, negara kuat. Nah, perhatikan keempat gambar di atas. Apakah beberapa contoh gambar di atas menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menuliskan dalam kolom berikut. Ya, gambar-gambar tersebut di atas menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera. Gambar 1, anak-anak dapat bersekolah dan saling berbagi ilmu dan bercerita. Gambar 2, kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Gambar 3, masyarakat mendapatkan panen yang melimpah. Gambar 4, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak sedang berolahraga di tempat yang bersih dan sehat. Nah, selanjutnya, Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah kamu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Lakukan kegiatan berikut. Carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, carilah masa anak laki-laki. Carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas. Tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak di bawah. Nah, kamu boleh membuat kotaknya di buku tugasmu. Tuliskan keterangan di samping gambar. Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Nah, gambarnya boleh kamu cari dari buku atau dari internet. Gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Begitu juga dengan anak perempuan. Nah, jawaban. Ciri-ciri masa kanak-kanak, suara belum membesar, jakun belum ada, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, ciri-ciri masa pubertas, suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, itu pada ciri-ciri pada anak laki-laki. Ya. Kesimpulannya, perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah nampak pada perkembangan dan perubahan fisik antara masa kanak-kanak dan masa pubertas. Nah, kalian boleh mencari ciri-ciri masa kanak-kanak pada anak perempuan dan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Bacalah bacaan berikut. Nah, ayo membaca. Pentingnya kerjasama. Kalian boleh membaca teks ini dalam hati kalian masing-masing. Untuk itu, jedah video ini lalu dibaca teksnya ya nak. Pentingnya kerjasama.
Nah, Miss anggap kalian sudah menjeda video ini dan sudah membaca teksnya. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapat setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram sesuai kreasimu. Nah, setelah membaca judul teks, apa itu kerjasama? Pentingkah kerjasama? Contoh kerjasama. Nah, itulah informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks tersebut ya. Setelah membaca judul teks, apa itu kerjasama? Pentingkah kerjasama? Dan contoh kerjasama. Itulah informasi yang sudah didapatkan setelah membaca judul teks. Nah, itu adalah pertanyaannya. Maaf nak, karena Miss salah mengetik di sini ya. Jawabannya setelah membaca teks yang pertama, kerjasama ternyata merupakan interaksi dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, kerjasama ternyata penting karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Dan yang ketiga, contoh kerjasama ialah melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilih dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini di pembelajaran yang kelima. Jika ada pertanyaan, kamu boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di PB5 ya. Masih ada beberapa pertanyaan atau latihan yang belum kita jawab bersama. Untuk itu jangan lupa untuk dikerjakan ya nak. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mengisi absensinya di dalam grup ya. Untuk mengisi absensinya di dalam grup atau di kolom komentar YouTube-nya ya. Jangan lupa untuk mengisi absensimu supaya Miss tahu siapa anak Miss yang hadir dalam pembelajaran daring. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Shalom.